adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Pasti semua kabar baik ya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk ikut sekolah minggu. Pasti adik-adik di rumah tidak sabar ya menunggu untuk ikut sekolah minggu. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh ikut dengan tenang, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu kami juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik pasti semua senang ya, pasti semua senang. Kita mau memulai sekolah minggu kita mau katakan dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum. Yuk berdiri bersama-sama, kita akan menaikkan pujian ini. Suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pasti masih semangat memuji Tuhan ya, harus semangat. Ayo semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan gandeng tangan bersama. Kita mau buka suara kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita bernyanyi bersama, gandeng tangan bersama. Gandeng tangan bersama, buka suara, berdoalah, pada Yesus menghadap. Haleluya bersuka, Tuhan Yesus pandang dia, sukacita pun jadilah dari hidup yang diubah. Doa jadi berkuasa, aku kasih Tuhan Allahku, sungguh bersuka, bersukacita, beri persembahan kepada Tuhan. Ikutlah dia, karena selamatlah setelah berjumpa dengan Yesus. Gandeng tangan bersama, buka suara, berdoalah, pada Yesus menghadap. Haleluya bersuka, Tuhan Yesus
Yesus pandang dia, sukacita pun jadilah dari hidup yang diubah. Doa jadi berkuasa. Aku kasih Tuhan Allahku, sungguh bersukacita, beri persembahan kepada Tuhan. Ikutlah dia, karena selamatlah setelah berjumpa dengan Yesus. Aku kasih Tuhan Allahku, sungguh bersukacita, beri persembahan kepada Tuhan. Ikutlah dia, karena selamatlah setelah berjumpa dengan Yesus. Adik-adik semuanya masih berdiri. Kita mau terus bernyanyi. Kita mau katakan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Ayo kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Hatiku penuh nyanyian. Yuk kita bersama-sama bernyanyi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita duduk dengan tenang dan mempersiapkan Alkitab kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau katakan, walaupun ku kecil lemah, tapi Yesus kasih padaku. Mari kita menaikkan pujian ini. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhan
selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Hari ini Kak Yanti akan bercerita tentang Yesus adalah gembala yang baik. Nats diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Mari kita dengarkan ceritanya, tapi sebelum itu Kak Yanti akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat duduk dengan baik dan tertib, dan juga dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Yanti mau tanya, siapa yang pernah lihat domba? Pasti ada yang pernah lihat ya, mungkin di kebun binatang. Siapa yang pernah lihat kambing? Oh, adik-adik tahu tidak perbedaannya domba dan kambing? Nih, kalian coba lihat perbedaannya. Nomor 1, katanya ya, domba itu memiliki ekor ke bawah, kalau kambing ke atas. Nah, tubuhnya kalau domba itu umumnya tertutup oleh wool, itu bulunya ya, tebal ya. Sedangkan kambing tertutup oleh rambut. Nah, jenggotnya, kalau domba itu nggak punya jenggot yang jantan, tapi kalau yang kambing itu punya jenggot. Nah, sedangkan kebiasaannya kalau domba itu bergerombol saat mencari makan, jadi senang dengan teman-temannya. Sedangkan kambing senangnya sendirian cari makan, nggak mau sama temennya. Nah, untuk sifatnya, kalau domba itu jinak, ya, nurut sama siapa? Sama gembalanya tentu. Kalau kambing agresif itu apa ya? Wah, aktif ya. Kalau misalnya ada orang nih, dia merasa terancam, biasanya langsung ya dia akan menubruk tuh. Sedangkan tanduknya tuh, tanduk kalau domba katanya melingkar ke dalam. Ya, kalau kambing itu melingkarnya keluar. Jenis makanannya domba itu rumput, sedangkan kambing lebih suka daun. Untuk kelenjar bau itu ini untuk baunya ya. Kalau domba itu tidak punya bau katanya ya. Tapi bukan berarti wangi juga kali ya. Sedangkan kambing itu punya bau. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam cerita ini, Yesus adalah gembala yang baik. Kita itu anak-anak Tuhan diumpamakan sebagai domba, ya. Domba. Mengapa Tuhan mengumpamakan anak-anaknya sebagai domba? Domba adalah binatang yang hidupnya banyak bergantung kepada gembalanya. Sama seperti kita manusia. Ya, adik-adik semua pasti bergantung kepada Tuhan. Kak Yanti juga, mama papa juga. Ya, apakah domba itu hewan yang bersih? Setelah Kak Yanti cari tahu, ternyata domba itu adalah binatang yang kotor. Dia itu sukanya rebahan di rumput, ya, di padang gitu ya. Padahal rumput atau padang itu belum tentu bersih, ya tidak bersih ya. Lalu nanti kotorannya itu ya ada di bulu-bulunya. Dan terkadang ada juga serangga yang nempel di bulunya. Dan adik-adik tahu, Kak Yanti cari tahu ya, apakah serangganya itu berbahaya? Oh, ternyata serangga yang ada di bulu domba itu berbahaya. Kenapa? Karena jika serangga itu sampai ke kepalanya, lalu ke matanya, itu bisa menyebabkan matanya menjadi buta. Oleh karena itu, domba-domba ini memerlukan gembalanya. Ya, sama seperti kita. Anak-anak Tuhan membutuhkan gembalanya.
Karena apa? Coba, seandainya domba-domba itu tidak ada gembalanya, tidak ada yang membersihkan. Wah, adik-adik, pasti ya bulunya akan kotor sekali, lalu serangganya yang ada di bulunya itu akan membahayakan dirinya. Makanya yang tadi Kak Yanti ceritakan akan membutakan matanya. Wah, kasihan ya. Nah, adik-adik, sekarang coba, domba itu adalah, seumpamakan kita, domba itu adalah kita. Jika kita tidak ada gembalanya bagaimana? Padahal kita juga posisinya ya sama. Kita itu orang berdosa. Kita juga kotor. Dosa itu menyebabkan kita kotor, tidak suci di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kita membersihkan diri kita dari kekotoran atau dosa kita atau kesalahan kita? Bisakah kita menghapus dosa-dosa kita sendiri? Tidak ya. Jadi jika kita tidak bisa membersihkan kotoran kita sendiri, dosa kita sendiri, apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, tentu kita membutuhkan siapa? Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang dapat menghapuskan dosa kita, membersihkan dosa kita. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah gembala yang baik yang akan membersihkan dan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita juga harus taat kepada Tuhan, kepada gembala kita. Jangan mengikuti keinginan kita sendiri. Oke. Yang kedua, kita mau mengikuti gembala karena domba yang baik. Di dalam cerita ini nanti kalian bisa buka lagi firman Tuhannya, bahwa gembala yang baik mengenal dombanya, dan domba yang baik itu akan mengenal suara gembalanya. Oke? Jadi kita harus apa? Taat mengikuti perintah Tuhan. Jangan menyimpang ke jalan yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, supaya domba-domba aman katanya ya. Domba-domba aman, supaya kita aman, tidak diserang oleh apa? Musuh. Musuhnya apa sih kalau domba asli? Domba asli itu musuhnya serigala atau hewan buas lainnya. Tapi kalau manusia musuhnya apa? Musuhnya ya si jahat. Godaan-godaan yang ada di sekitar kita, misalnya godaan untuk berbohong, untuk mengambil barang orang lain, banyak sekali godaan, untuk main game, atau ketika diminta oleh papa mama melakukan sesuatu tidak taat. Nah, itu godaan juga, dan godaan-godaan itu harusnya kita bisa atasi, kita bisa lewati itu godaannya. Kenapa? Ketika kita taat kepada Tuhan, maka kita akan ingat perintah Tuhan. Kita tidak akan melakukan dosa jika kita dekat kepada Tuhan. Adik-adik, mau aman dari godaan si jahat? Nah, adik-adik, kita itu tidak bisa melindungi diri sendiri dari bahaya dan godaan si jahat atau godaan dunia ini. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa terlindungi dengan aman? Yang pertama, pastikan kita selalu berdoa. Yang kedua, kita membaca Alkitab. Yang ketiga, kita beribadah. Nah, saat ini karena kita masih ibadah online, tidak apa-apa, kita lakukan ibadah di rumah ya. Gereja masih online ya, kita ibadahnya masih online, sekolah minggu masih online, bahkan sekolah biasa pun masih online. Tidak apa-apa, kita tetap lakukan apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Sekolah minggu, kemudian menaati firman Tuhan ya. Ini sangat penting adik-adik. Kenapa? Karena jika kita mau aman bersama Tuhan Yesus, pasti adik-adik kita akan jauh dari godaan dunia ini.
Oleh karena itu, Kak Yanti pagi ini mengajak kalian untuk bersama-sama mengikuti gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Oke, nah kesimpulan dari pelajaran sekolah minggu hari ini yaitu Yesus adalah gembala yang baik. Ia akan menjaga, mendisiplin, juga Tuhan Yesus mau kita punya hubungan yang akrab ya dengan Dia. Jadi gembala yang baik itu ingin hubungan dengan domba-dombanya baik. Nah, sebagai domba-dombanya, kita juga harus menjadi berkat buat orang lain. Contohnya, mau menolong, mau berbagi, mendoakan, dan juga menjadi contoh yang baik dalam segala hal. Adik-adik Kak Yanti punya ayat hafalan untuk hari ini. Kak Yanti baca ya, kalian boleh ulangi. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ingat, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, mari kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi adik-adik sekali lagi, kita ini adalah domba-domba. Domba-domba di mana gembala kita itu adalah Tuhan Yesus. Teruslah kita mengikuti Dia. Nah, caranya bagaimana? Sudah disebutkan tadi. Yang pasti adik-adik, kita jangan pernah menjauh dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau kita menjauh, kita bisa nanti masuk dalam bahaya. Nah, semuanya mau aman kan? Jadi semuanya harus dekat kepada Tuhan Yesus. Yang sederhana sekali yang bisa dilakukan. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita sekolah minggu, kita menaati papa mama, kita menghormati mereka. Nah, hubungan kita dengan Tuhan pasti akan baik. Dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dan jangan lupa juga, kita harus menjadi saksi, menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kan Tuhan Yesus juga mau orang lain mengenal Dia, orang lain percaya kepada Dia, supaya semua orang juga bisa selamat pada akhirnya. Oke adik-adik, nah terima kasih kalian sudah setia sekolah minggu tiap minggu. Kak Yanti senang sekali. Dan Kak Yanti juga terus berdoa supaya kalian tetap sehat, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Sebelum itu, Kak Yanti akan tutup acara ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sudah boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami sangat gembira karena kami memiliki gembala yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyelamatkan kami, sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan juga terus menyertai kami setiap hari. Kami mau Tuhan, kami juga dapat menjadi saksi untuk orang lain bahwa hidup kami sudah diberkati. Kami juga mau orang lain mengenal Tuhan, bahkan boleh mengikut Tuhan Yesus. Mereka bahkan boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehidupan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, senang sekali berjumpa dengan kalian hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bye. Pagi adik-adik hari. Nah, sekarang kita akan membuat kolase domba dari kapas. Nah, ini bahan-bahannya yang kalian butuhkan. Ya, ada kapas, ada lem, ada alat-alat tulis, ada kertas, dan ada pensil.
Nah, sebelum kita menempelkan kapas-kapas ini nanti dibulet-bulet ya ke bagian tubuh dari domba, kita akan buat gambarnya dulu, gambar domba terlebih dahulu. Nah, Kak Yanti akan buat dulu ya dombanya ya. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa minta tolong papa mama, atau kalau yang punya Cici atau Koko boleh juga minta tolong sama Cici dan Koko ya. Tapi itu untuk adik yang kecil. Kalau untuk yang udah besar kayaknya bisa bikin sendiri ya. Nah, ini Kak Yanti gambar tubuhnya dulu ya. Nah, karena ini nanti dombanya tuh domba yang lucu banget. Bikin kalau mau yang lebih besar dari yang Kak Yanti buat juga boleh. Nah, bikin ininya supaya nanti mempermudah saat kita menempelkan kapasnya ya. Itu ya. Nah, kemudian kita bikin kakinya. Nah, kalian pasti bisa membuatnya lebih bagus dari yang Kak Yanti buat. Nah, ini kakinya ceritanya. Nah, ini ekornya jangan lupa. Nah, draftnya sudah jadi nih adik-adik. Nanti kalian tinggal bulet-bulet kapasnya ya. Bulet-bulet seperti ini. Nah, bulet-bulet. Bulat-bulat seperti ini sampai banyak ya. Nah, sampai banyak. Setelah itu kalian gunakan lem untuk menempel. Nah, dikit-dikit aja lemnya, jangan banyak-banyak. Kak Yanti akan mulai bagian badannya dulu nih ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibulet-bulet nih ya kapasnya, kalian tempel. Gini. Oh iya, Kak Yanti lupa. Kalau misalnya kalian mau memperjelas nih bagian tubuh dari dombanya, kalian bisa gunakan spidol untuk garis pinggirannya, jadi supaya biar kelihatan lebih tegas gitu ya. Nah, gini. Nah, gitu ya. Nah, pokoknya Kak Yanti sih percaya ya kalau kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Nanti kalau sudah selesai nih, udah jadi misalnya, kalian mau gantungin, kalian mau kasih ke temen juga boleh. Tapi kalau mau disimpan juga boleh. Nah, ini kalau kalian mau supaya kelihatan banget, boleh nih garis yang sketsa tadi kalian pertegas dengan spidol warna hitam. Seperti yang Kak Yanti lakukan. Oke. Supaya lebih kelihatan ya muka dari dombanya ya, gitu ya. Biar kelihatan ini matanya. Kita kasih dikit aja gini ya, hitam. Kemudian kasih mulutnya. Nah, kakinya kita kasih hitam-hitam deh, biar kelihatan ini bagian kakinya ya. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan spidol atau pensil warna, kembalikan ke tempatnya supaya rapi. Nah, kemudian kita lanjutkan nih, Kak Yanti lanjutkan. Tempel sampai kapasnya memenuhi tubuh dari domba ini ya. Nih, lanjutkan ya. Pasti kalian bisa. Ya nih, Kak Yanti coba satu lagi nih di sini bagian ini. Nanti kalian lanjutkan di rumah.
Kak Yanti yakin kalian pasti bisa. Ya. Nanti kalian boleh tambahkan pemandangan, misalnya di sini daerah ini kalian akan kasih apa ya, rumput misalnya. Bolehlah kalian nih gambar di sini rumput misalnya. Atau mau kasih bunga-bunga gitu ya di sini. Bentar. Di sini kasih draft dulu, sketsa dulu gitu ya. Aduh mau gambar bunga nih, nah, gitu ya. Bisa tambahkan atau mau dikasih pohon di daerah sini ya, misalnya boleh ya, kreativitas masing-masing. Oke? Adik-adik, bagaimana hasil kalian? Nah, ini tadi yang Kak Yanti sudah buat. Semoga kalian bisa membuatnya di rumah ya. Lucu kan dombanya? Pasti punya kalian bagus-bagus deh. Nanti tolong kirim fotonya ya di grup Sekolah Minggu Gereja Baptis Pertama. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Yanti untuk firman Tuhannya pada pagi hari ini yang mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat kita semuanya. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai dan kita akan bertemu kembali di hari Minggu depan. Jangan lupa tetap semangat dan tetap di rumah, jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan